Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi mikrotik untuk latihan praktek soal kelas 12. Pastikan untuk semua port sudah tercolok dengan kabel LAN. Untuk port 1 dengan sumber internet, langsung kita memberikan IP DHCP client untuk Ether 1 dan akan mendapatkan IP otomatis dari sumber internet. Lalu kita berikan IP untuk Ether 2 yang menghubungkan komputer kita dengan mikrotik. Jadi di sini sekalian saja kita memberikan alamat IP untuk WLAN kita nanti, dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya, pembuatan hotspot dan lainnya. Lalu kita setting di DNS, kita checklist allow remote request apply, kemudian setting DHCP server untuk Ether 2 supaya PC kita mendapatkan IP, dan kita ubah ranknya menjadi ekor 30. Lalu pada firewall kita setting NAT, tambahkan untuk chainnya SGR NAT dan out interface Ether 1 sebagai sumber internet. Untuk action kita menggunakan masquerade yang bertujuan untuk membuka pintu agar semua port saling terhubung dengan internet. Lalu kita cek koneksi dari mikrotik, kita ping ke 888. Oke, ternyata sudah connect. Lalu kita cek pada komputer kita, ternyata belum mendapatkan IP dari DHCP server. Kita coba matikan dan hidupkan kembali internetnya. Kita coba cek koneksi internet komputer, ping ke google.com. Komputer sudah terkonek dengan internet. Kita lanjut pembuatan hotspot. Pertama kita hidupkan WLAN-nya, lalu kita setting wireless. Untuk modenya menggunakan AP bridge yang berguna sebagai access point. Untuk SSID sesuai nama kita dan ditambahkan add proxy. Untuk security profile-nya ini wifi-nya non terbuka. Lalu kita ke hotspot. Jadi untuk WLAN ini kita membuat DHCP servernya itu lewat hotspot otomatis. Jadi kita hotspot setup WLAN 1. Untuk ringnya kita sampai IP ekor 30. Lalu untuk DNS name ini kosong, tidak apa-apa, diisi juga tidak apa-apa. Ini DNS-nya itu alamat yang ditampilkan saat pada login page. Kemudian kita membuat user profile. Untuk shared user yaitu maksimal user yang menggunakan profil ini, rate limit maksimal bandwidth user yang menggunakan profil ini. Lalu kita apply. Kita copy saja, membuat profil untuk siswa, dan di sini siswa hanya dikasih seperempat MB, paling buffering untuk YouTuber. Oke. Kemudian kita menambahkan user. Untuk server hotspot 1, name-nya siswa, passwordnya siswa. Untuk profilnya kita menggunakan profil siswa. Oke, kita copy, lalu guru, passwordnya guru, dan profilnya guru. Untuk konfigurasi hotspot semuanya sudah. Kemudian kita testing. Ini Android kita sudah terhubung dengan WLAN. Langsung otomatis masuk login back.
kita login menggunakan user guru, password guru, dan terhubung. Kita lihat hostnya sudah satu, yaitu HP kita tadi. Selanjutnya kita akan melakukan redirect situs. Pertama, web proxy, kita centang enable dan centang CC on disk. Klik apply, langsung. Oh ya, jangan lupa pertama kita setting DNS static dulu. Kita tambahkan untuk name-nya yaitu situs yang akan kita redirect. Kita akan meredirect situs lipi.co.id. Kemudian address adalah alamat situs yang akan menjadi tujuan redirectnya situs tadi, yaitu psnpindonesia.org. Kita tambahkan lagi untuk name-nya, kita sama saja yang tadi, cuma sini kita tambahkan www.lipi.co.id. jadi ada tambahan www-nya, tidak tahu itu kenapa, karena saya cari tutorial di YouTube begini. Untuk addressnya sama saja, PSNP langsung tanpa dikasih www. Jadi nggak tahu ini fungsinya gimana, tapi saya melakukan ini bisa, jadi ikuti saja. Lanjut kita ke web proxy yang tadi, kita klik akses, lalu kita tambahkan untuk DHT portnya 80, untuk DHT host yaitu situsnya lipi.co.id yang akan di redirect, actionnya Denny, lalu redirectnya PSNP yaitu situsnya yang akan menjadi tujuan redirectnya. Langsung saja apply, langsung kemudian kita beralih ke IP firewall, kita buat konfigurasi NAT, actionnya redirect, portnya 8080 yaitu web proxy kita, chainnya DHTNet, protokol TCP DHT port 80, in interface yaitu sumber mana yang akan kita lakukan konfigurasi NAT rule. Kita akan konfigurasi pada komputer kita yaitu Ether 2. Kemudian langsung saja kita testing apakah berhasil atau tidak. Kita ketikkan di sini lipi.co.id dan ternyata berhasil. Tidak tahu kenapa, ya karena kita mencoba dan terus mencoba, ternyata berhasil. Kita coba lagi lipi.co.id dan langsung meredirect ke alamat website tujuan PSNP Indonesia. Lalu konfigurasi firewall supaya beberapa IP tidak bisa ping ke router. Kita ke firewall rule, untuk actionnya drop, chainnya input, protokolnya IGMP, short address yaitu alamat IP yang akan di drop supaya tidak bisa ping ke router, yaitu ekor 2 sampai, aduh salah pencet malah ini bos. Bentar, IP, jadi IP nya itu IP Ether 2 itu ekor 2 sampai IP ekor 20. In interface jangan lupa Ether 2. Kemudian klik apply, langsung kita testing. Kita yang pertama cek dulu IP komputer kita mendapatkan IP berapa. Ternyata mendapatkan IP ekor 30. Berarti kita untuk mengeceknya kita mengubah IP komputer kita ke IP ekor 20 misalnya.
Langsung saja kita ubah IP komputer kita masuk ke control panel. Jadi kita mengubah IP komputernya menjadi static dan mengubah IP-nya menjadi ekor 20. Oh ya, sebelumnya kita coba cek dulu apakah IP ekor 30 ini bisa menghubungi router. Kita coba ping IP gateway, yaitu IP router, dan kita lihat sini bisa connect. Kita lanjut, kita langsung ubah menjadi IP static. Kita ubah IP komputer menjadi ekor 20. Gateway-nya yaitu ekor 1. Kita langsung cek ke ping ke IP router. Kita lihat di sini dan request timeout, berarti IP ekor 20 sudah tidak bisa menghubungi IP router. Jadi di sini kita berhasil. Kita coba ganti lagi menjadi DHCP, dan kita coba lagi ping ke IP router. Connect, berarti sudah berhasil firewall rule-nya. Kemudian membuat rule supaya setiap login akses ke router itu tercatat. Actionnya accept dan accept, dan checklist log profil kita ketikkan login. Untuk chainnya adalah input, salah yang saya maksud forward maksudnya. Sudah, cuma begitu saja. Langsung saja kita testing. Kita lihat di log, di sini semuanya tercatat, login dari ether 1, 2 dan semuanya tercatat. Kemudian beralih ke WLAN, kita akan melakukan konfigurasi blocking website untuk interface WLAN. Kita masuk web proxy, akses tinggal kita tambahkan saja .port seperti biasa 80, .host, situs yang akan kita blok detik.com, untuk actionnya Denny. Kemudian kita menuju ke firewall, setting konfigurasi NAT, kita tambahkan chainnya .NAT, protokolnya TCP, .port 80, interface WLAN, actionnya redirect, portnya 8080. Langsung saja kita testing pada Android yang sudah terhubung dengan WLAN. Kita ketikkan pada browser detik.com dan cek di sini sudah forbidden. Lanjut konfigurasi untuk blocking file. Sekarang kita masuk web proxy, kita tambahkan untuk pathnya, kita kasih bintang-bintang titik mp3 .port seperti biasa 80. Jadi di sini kita menggunakannya path bukan host untuk file. Actionnya Denny, kita copy saja. Kita akan mengeblok dua file mp3 dan mkv. Langsung saja kita testing pada Android kita yang sudah terhubung pada WLAN. Kita masuk browser, kita cari index of mp3, kita coba play mp3 di browser. Jadi di sini Android kita tidak bisa mengakses file mp3. Kita coba di sini, kita klik mp3 dan di sini forbidden, berhasil. Kita lanjut lagi. Kemudian kita melakukan konfigurasi supaya untuk mengeblok setiap kata yang terdapat dalam browser kita. Kita masukkan dalam path. Kita akan memblokir setiap konten yang mengandung kata mikrotik. .port 80 seperti biasa. Actionnya Denny.
Maaf karena terjadi kesalahan untuk blok konten dan blok Facebook di waktu tertentu. Kita lanjut di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.